Sementara itu, DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing dengan sejumlah pihak terkait menanggapi keluhan pencemaran lingkungan dan bau menyengat dari tempat pengelolaan pabrik tembakau di Sukowati. Hasilnya, wakil rakyat meminta PT Satatek untuk melengkapi perizinan pengolahan tembakau. DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing terkait keluhan masyarakat akibat pencemaran lingkungan dan bau menyengat dari pabrik pengolahan tembakau PT Satatek di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas. Dalam hearing tersebut, DPRD Bojonegoro memanggil sejumlah pihak, mulai dari PT Satatek, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Pendidikan, pihak sekolah SDN Sukowati, camat, kepala desa, dan masyarakat terdampak. Hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro Atin Selasa siang di kantor DPRD setempat, wakil rakyat menanyakan pihak PT Satatek terkait status kelengkapan perizinan pendirian pabrik pengolahan tembakau serta dampak yang ditimbulkan dari produksinya. Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bojonegoro, Yusnita Liasari, juga mengungkapkan bahwa PT Satatek hanya memiliki perizinan pendirian gudang tembakau. Sehingga jika melakukan pengolahan tembakau, maka pihak perusahaan harus melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya diketahui telah mengeluarkan sanksi administratif kepada perusahaan PT Satatek, di mana PT tersebut semestinya sudah memiliki izin UPL dan UKL. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro Atin menegaskan agar PT Satatek segera melengkapi perizinan dan meminta agar sementara waktu beroperasi sebagai gudang bukan produksi tembakau. Jika masih melanggar, maka secara tegas akan dilakukan penindakan oleh Satpol PP Bojonegoro. Dari hasil hearing yang dilakukan dengan DPR beberapa sejumlah pihak terkait dengan PT Satatek tadi, kesimpulannya gimana beberapa tuntutan dari masyarakat? Kesimpulannya yang pertama, PT Satatek harus segera menyelesaikan secara yuridis UKL UPL dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua, untuk sementara waktu mereka harus itu bekerjanya sebagai gudang sebelum itu diselesaikan izin-izinnya, karena sampai saat ini izinnya belum selesai. Dan yang kedua, setelah yuridis otomatis kalau nanti sesuai yuridisnya pasti masyarakat yang terdampak itu akan terlindungi, seperti contohnya daerah di Red Reyeng itu kan juga beroperasi, tetapi masyarakat sekitarnya bagus tidak terdampak. Nah, itu harus dilakukan oleh PT Satatek. Dari perizinan sendiri ada waktu berapa? 15 hari. Jika nantinya 15 hari tidak bisa menyelesaikan perizinan, nanti akan ditindak tegas. Satpol PP tadi sudah disampaikan seperti itu. Sementara itu, perwakilan manajemen PT Satatek Nur Hidayat mengaku akan melengkapi berkas perizinan. Meski demikian, dalam melengkapi berkas tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam kurun waktu 15 hari, melainkan banyak uji-uji yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terkait tadi penyampaian hearing, ada komentar sendiri Mas dari perusahaan apa yang disampaikan oleh DPR dan ada ya, masukan? Sudah disampaikan di forum tadi ya kan, sudah jelas kan bilang semuanya posisinya, ya kita memang lagi berproses semuanya kan. Jadi kita mungkin nanti lebih ke humanis, ke sosialnya lagi lah. Ini dampaknya kan juga orang-orang sekitar situ, ya kita nanti tim kita juga segera melakukan aksi seperti apa. Jadi kalau masalah perizinan dan sebagainya memang tidak bisa seperti membacakan telapak tangan. Banyak uji-uji yang harus diselesaikan juga. Nggak serta-merta UKL harus jadi dalam 10 hari, 20 hari tidak akan bisa. Itu ada prosesnya ya. Iya, kan itu masih 15 hari ya Mas? Itu kalau kita buat suratnya itu bukan menyelesaikan 15 hari, tapi menjawab tanggapan 15 hari. Itu tadi sebelumnya mau saya tanggapi, tapi sebenarnya yang kontra-kontra kita, warga-warga sekitar, ya sebenarnya kita sudah sosialnya kita harus lebih manis lagi. Oke Pak, untuk komitmen perusahaan sendiri Mas, terkait tadi juga disinggung dari KPI atau sendiri terkait sanksi gitu. Apakah juga mendapatkan sanksi-sanksi tertentu gitu dari? Sanksi itu waktu itu diberikan bukan untuk memberikan sanksi administratif ya kan, itu diselesaikan dalam waktu 100 hari. Ya kan, 100 hari. Mungkin kalau nanti kita sudah memberikan proses daripada perizinan itu sudah gugur secara peraturan. Kenapa nggak saya sampaikan banyak panjang lebar? Ya mungkin
para pemangku hukumnya sudah mengerti seperti itu. Edo Jodi Aldian, CTV, Bojonegoro.